Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini secara singkat sejarah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Pasca wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, kaum kafir Quraisy semakin terbuka dalam menentang dakwah Islam. Semakin keras karena setelah wafatnya istrinya dan pamannya Abu Thalib ini adalah merupakan pukulan besar, dikatakan juga amul husni. Akhirnya juga mendapatkan Isra dan Mi'raj. Ini adalah suatu ibarat untuk menghibur dan memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan Nabi Muhammad beserta umatnya sampai sekarang ini. Karena itu kaum kafir Quraisy melakukan berbagai penyiksaan terhadap para sahabat di Makkah. Misalnya Bilal bin Rabah yang disiksa dengan ditindih batu besar dan dibaringkan di atas padang pasir yang panas. Zinirah disiksa sehingga matanya buta. Keluarga Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya, dibawa ke padang pasir dan disiksa karena mereka masuk Islam. Bahkan ibu Ammar disiksa hingga meninggal dunia. Bahkan terakhir kaum kafir Quraisy merencanakan hendak membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad disuruh untuk hijrah atau pindah ke Madinah. Berdasarkan rapat yang dilakukan di Darun Nadwah, rapatnya orang kafir Quraisy waktu itu, dan bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan tersebut merupakan hasil musyawarah tiap kabilah yang diwakili oleh diantaranya Abu Jahal bin Hisham mewakili kabilah Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi Haris bin Amr, ketiganya mewakili Bani Naufal bin Abdi Manaf, Saibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb, ketiganya mewakili Bani Abdul Syam bin Abdi Manaf, Nadir bin Haris mewakili Bani Abdul Adhar, Abul Bukhari, Abul Buturi bin Hisham, Jam'ah bin Aswad, Hakim bin Hiyam, ketiganya mewakili Bani Asad bin Abdul Al-Uzza, Nabih bin Hajjaj, Munabih bin Hajjaj, keduanya mewakili Bani Sam, Umayyah bin Khalaf mewakili Bani Jum'ah. Pada pertemuan tersebut sepakat untuk melakukan pembunuhan atas diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melaksanakan misinya tersebut, kaum kafir Quraisy telah memilih 11 pemuda pilihan, yakni Abu Jahal bin Hisham, Hakam bin Abil As, Uqbah bin Abu Mu'id, Nadir bin Haris, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabih bin Hajjaj, dan Munabih bin Hajjaj. Ke-11 pemuda pilihan tersebut dibekali dengan persenjataan lengkap untuk melancarkan aksinya. Ke-11 pemuda pilihan tersebut berasal dari seluruh suku di Arab. Tapi Allah tidak meridhoi. Dikepung rumahnya ternyata Nabi Muhammad sudah keluar di malam hari. Tidak ada yang tahu, mereka tidur pulas. Dikira yang berada di bayangnya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad, tapi ternyata adalah sudah digantikan pada Ali bin Abi Thalib. Pada suatu malam, ke-11 pemuda telah siap berada di depan rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerang beliau jika keluar rumah. Apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu apapun. Sementara itu pada malam itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar hijrah ke Madinah karena kaum kafir Quraisy berencana hendak membunuhnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam
Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30 yaitu yang berbunyi wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang yang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu Nabi Muhammad untuk menahan, membunuh atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik pembalas tipu daya. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk hijrah. Beliau keluar rumah secara diam-diam. Tepat pada tengah malam Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah. Beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib agar tidur di tempat tidurnya dan tinggal di Mekah untuk sementara waktu. Nabi Muhammad keluar dari rumah sambil mengambil segenggam pasir dan menaburkannya ke arah kepala para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah. Apa yang dibaca pada waktu itu adalah bacaan surat Yasin ayat 9 yaitu waja'alna min baini aydihim sattaw wa min khalfihim sattang fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dengan izin Allah 11 pemuda kafir Quraisy mengantuk dan tertidur pulas. Setelah itu Nabi Muhammad SAW melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun 11 pemuda kafir Quraisy segera memasuki rumah Nabi Muhammad, namun tidak lagi mendapati Nabi kecuali hanya ada Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring menggantikan posisi Nabi Muhammad pada waktu itu. Pada akhirnya usaha mereka tidak mendapatkan hasil. Ke-11 pemuda tersebut kecewa dan membawa Ali bin Abi Thalib ke Masjidil Haram. Mereka baru membebaskan Ali bin Abi Thalib setelah menghajarnya. Setelah itu kaum kafir Quraisy melanjutkan pengejaran ke seluruh Mekah. Bahkan mereka mengadakan sayembara dengan imbalan yang besar. Tapi Allah tidak meridhoi. Allah tetap menyelamatkan Nabi Muhammad. Sementara itu Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan rumah secara diam-diam menemui Abu Bakar. Sesampai di sana Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Abu Bakar telah menyiapkan kedua ekor unta menuju Yatsrib yang akan ditempuh sekitar 480 km atau biasa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Waktu itu belum ada kendaraan bermesin, belum ada mobil, belum ada pesawat, karena masih kendaraan unta yang selamanya sekitar ditempuh perjalanan 10 hari yang menemani Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum melanjutkan perjalanan dari rumahnya langsung begitu saja, tidak, bersembunyi di gua selama 3 hari. Bahkan Abu Bakarlah yang selalu mengecek keadaan gua waktu itu. Bahkan Abu Bakar digigit ular sampai tidak terasa. Kesakitan juga akhirnya diobati oleh Nabi sendiri dan pulih sebagaimana biasa lagi. Di dalam rumah Abu Bakar Nabi Muhammad SAW mengatur strategis hijrah agar dapat mengelabui kafir Quraisy yang pasti akan melakukan pengejaran hingga ke Yatsrib. Nabi memutuskan memutar haluan mengambil jalur berlainan ke arah selatan menuju Yaman. Sedangkan untuk menuju ke Yatsrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di gua Sur. Untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad
dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Padahal orang-orang Quraisy sudah sampai di situ, tapi tidak mengerti, tidak mau masuk di gua situ. Bahkan ada jegunggunya. Tahu jegunggu? Laba-laba itu. Dikira di situ tidak ada orangnya. Padahal Abu Bakar sudah ketar-ketir. Tapi Allah memberikan bagaimana lewat nabinya, innallaha ma'ana, bahwa Allah bersama kita dalam keadaan apapun. Pasrah kepada Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu kata Nabi waktu itu, dijawab demikian. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyiannya tersebut kecuali Asma bin Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Abu Bakar. Tidak ada yang mengerti dan sebagainya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi selama 3 hari 3 malam, yakni hari apa harinya? Hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Selamanya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Asma binti Abu Bakar, yaitu anaknya Abu Bakar sendiri. Yang kedua Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar sendiri. Pada ketiganya Abu Bakar pun membagi tugas-tugas khusus pada putranya Abdullah bin Abu Bakar sebagai intelijen, pencari informasi tentang pergerakan kafir Quraisy yang melaporkan setiap malam ke Gua Sur. Abdullah bin Abu Bakar ini merupakan mata-matanya untuk menjadi perjalanan, termasuk memberikan info bagaimana keadaan kafir Quraisy dan sebagainya. Ini dipercayakan pada waktu itu Abdullah bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar bertugas sebagai pemasok makanan, susu dan daging setiap hari selama persembunyiannya. Asma ini yang mengirim konsumsi yang dibutuhkan selama 3 hari. Pembantunya Amir bin Fuhairah diperintahkan untuk mengembalakan kambing di sekitar Gua Sur. Amir bin Fuhairah tugasnya untuk mengembala kambing di sekitar Gua Sur untuk menutup bekas jejak unta milik Abu Bakar di atas padang pasir agar rute perjalanan hijrah ke Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tidak dapat dilacak oleh kafir Quraisy. Maka jejak atau teori secara politik dilakukan Nabi Muhammad juga. Pemuda kafir Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Sur. Mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Hampir saja keduanya tertangkap dan terbunuh. Abu Bakar demikian khawatirnya Nabi terbunuh, maka turunlah surat At-Taubah ayat 40. Nah ini ada ini. Illa tangsuruhu faqad nasarahu wa hu id akhrajahu alladziina kafaru saniyas naini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladziina kafaru sufla wa kalimatu wahiyal ulya wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad, sungguh Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedangkan dia salah satu dari 2 orang. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad, memperkuatnya dengan bala tentara atau malaikat yang tidak kamu lihat, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu seruan yang paling rendah. Atas baliknya firman Allah Subhanahu wa taala itulah yang paling tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah dibacakan wahyu tersebut, hati Abu Bakar menjadi tenang dan nyaman. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua serta sarang laba-laba yang mengindikasikan
bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki seorang pun. Disuruh untuk burung dara atau merpati disuruh untuk bersarang di mulut guanya itu, dan laba-laba membuat sarangnya juga. Tujuannya apa? Untuk mengelabui. Sehingga kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua. Karena pada waktu itu dilabui oleh laba-laba dan burung merpati. Akhirnya keraguan tidak jadi masuk ke gua Sur. Pada hari ketiga Abdullah ibnu Uraikid membawa 2 ekor unta milik Abu Bakar. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah. Namun beliau menolak dan membeli sebesar 400 dirham. Padahal ini ditawarkan sahabatnya akan diberi. Nabi diberi gak mau, gak seneng minta-minta. Padahal diberi gak minta, tapi menolak dan membelinya dengan harga 400 dirham. Unta tersebut kemudian dikenal dengan nama Al-Quswa. Namanya Al-Quswa, unta yang diajak hijrah ke Madinah. Setelah keadaan aman, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan menyusuri pantai Laut Merah dengan ditemani oleh Abdullah bin Uraikid, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu jalan. Padahal ini orang kafir yang bisa dipercaya dan sebagai pemandu jalan. Setelah menempuh perjalanan sampai 7 hari, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tiba di Kuba sekitar 10 km dari Madinah. Masjid Kuba ini juga istirahat dulu. Kalau kalian ke sana melaksanakan sholat sunat di Masjid Kuba, bagaikan pahalanya seperti satu umroh. Keduanya menetap di Kuba selama 4 hari dan tinggal di rumah Kulsum bin Hamdan. Awas kalian diteni. Nabi Muhammad dalam perjalanan Mekah ke Madinah setelah di Kuba juga membuat masjid selama di situ 4 hari dan bermalam di rumahnya Kulsum bin Hamdan. Di Kuba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Kuba. Ini bukti bahwa masjid adalah merupakan penting pada waktu itu untuk sarana ibadah, untuk pengajian, untuk berdakwah dan sebagainya. Karena apa? Masih dalam keadaan belum seperti sekarang. Kalau sekarang madrasah ada sendiri, dakwah ada sendiri, ada gedungnya masing-masing karena melihat keadaan zamannya. Nabi Muhammad mendirikan Masjid Kuba yang berdiri di atas tanah siapa? Milik Kulsum bin Hamdan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Masjid Kuba adalah masjid yang dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan, masjid yang didirikan pertama kali oleh Nabi Muhammad siapa? Masjid Kuba. Ini berada di Madinah. Dalam perjalanan hijrah waktu itu Nabi istirahat di Kuba, mendirikan masjid di Kuba selama 3-4 hari dan di situ mendirikan masjid juga. Di tanahnya siapa? Kulsum bin Hamdan. Dan waktu itu beristirahat di rumahnya Kulsum bin Hamdan dan mewakafkan tanahnya sekali untuk dibuat masjid.
masjid. Tidak berapa lama kemudian datanglah rombongan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Abu Bakar. Setelah itu melakukan perjalanan beberapa waktu, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengumandangkan apa syair? Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Kalau diartikan, bulan purnama telah muncul di tengah-tengah kita dari celah-celah bebukitan, dan wajiblah kita bersyukur atas ajakan beriman kepada Allah. Wahai orang-orang dibangkitkan untuk kami, kau datang membawa ajaran yang wajib ditaati.